Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses petani muda. Oke sahabatku, kembali lagi di channel Kopi Bandar. Kali ini saya akan mereview tanaman kopi sambung saya, sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para subscriber Kopi Bandar. Nah sahabatku, banyak yang bertanya mengenai hasil daripada tanaman kopi sambung, terutama ialah kopi sambung dengan entres ataupun tunas air kopi arabica yang disambungkan di batang kopi robusta. Bang, seperti apa bang hasilnya? Tolong disepilkan bang. Nah seperti ini sahabatku, mari kita dekati. Ini adalah hasil buah daripada kopi sambung tersebut sahabat. Ini adalah kopi arabica. Ini ateng pucuk merah sahabat. Dapat dilihat ini hasilnya sahabatku. Dulu saya sambungkan ini tunas air kopi arabica di batang kopi robusta. Hasilnya seperti ini sahabat. Nah, pertumbuhannya dan perkembangannya ini selalu saya update di channel Kopi Bandar. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana awal daripada kopi ini, teman-teman bisa melihat di tayangan-tayangan sebelumnya sahabatku. Nah seperti ini sahabatku, hasilnya dapat dilihat sendiri. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang hasil daripada kopi sambung ini, biar teman-teman saja yang menilai sahabat. Nah, pertumbuhannya sangat luar biasa sahabatku. Ini adalah buah perdana ya sahabat. Nah ini B1 sahabat. Seperti ini ya. Buahnya rapat dengan ruas-ruas yang rapat seperti ini. Buahnya dengan size yang lumayan besar dan sama ya. Jadi dapat dilihat seperti ini sahabat. Jadi bagi teman-teman yang masih ragu bagaimana hasil daripada kopi sambung arabica sebagai sambungan ataupun entres atas dan kopi robusta sebagai batang bawah, ini hasilnya seperti ini sahabat. Dapat sahabat-sahabat Kopi Bandar saksikan seperti ini hasilnya. Ini di MDPL 700 sahabat. Hasilnya seperti ini. Nah di atas itu lebat sekali ya, saya potong itu. Nanti saya akan membentuk 4 ranting ataupun cabang primer sahabat. Nah nanti sebagai cabang primer untuk fokus di hasil produksinya sahabat. Nah seperti ini ya. Ini sahabatku, itu sampai atas buahnya penuh ya sahabat. Nah perawatannya cukup mudah ya sahabat, karena memang untuk di MDPL sekitar 700 itu kalau langsung ditanam begitu saja kopi arabica itu hasilnya tidak akan baik ya sahabat. Jadi hasilnya itu berbuah tapi buahnya itu tidak terlalu baik, terus rawan mati sahabat. Jadi habis berbuah itu mengering. Dan ini adalah kopi robusta sebagai batang bawahnya, ini juga berbuah sahabat. Nah ini karena memang robusta yang saya jadikan batang sambung ini robusta unggulan juga, jadi saya tetap memelihara untuk ranting-rantingnya sahabat. Nah ini nanti mindset saya, satu pohon itu bisa panen 2 jenis kopi sahabat. Jadi nanti yang atas itu nanti saya akan bentuk menjadi ranting produktif ataupun ranting primer ya sahabatku, ranting primer untuk menghasilkan kopi arabica. Dan yang bawahnya ini nih yang daun lebar-lebar ini nanti akan saya bentuk menjadi ranting primer untuk tanaman kopi robusta. Nah ini seperti ini sahabat, hasil daripada kopi robusta sebagai batang bawah seperti ini. Jadi nanti satu pohon ini akan menghasilkan 2 jenis kopi, yaitu kopi robusta dan tentu saja kopi arabica sahabat.
Jadi nanti kita gunakan sistem tumpang sari ataupun step ya, etape. Yang step bawah itu atau tingkat bawah itu adalah kopi robusta lokal seperti ini sahabat, luar biasa. Dan untuk yang atas step 2 ini adalah kopi Arabica seperti itu sahabatku. Ini dapat dilihat lebih dekat sahabat. Ini adalah batang daripada kopi robusta. Dan ini tunas airnya kemarin saya potong. Ini saya coba sambung untuk kopi Arabica Ateng Super. Nah, pucuk hijau ini sahabat. Ini nanti coba, ini cuma eksperimen ya yang bawah ini. Ini nanti bagaimana pertumbuhannya untuk Arabica yang Ateng Super kalau ini nanti berhasil itu berarti ada 3 etape, 3 step sahabat. Nah, ini batangnya ya. Batangnya. Terus ini sambungannya di sini. Di sini sambungannya sahabat. Terlihat ya. Bedakan warnanya. Ini agak gelap, ini putih. Ini menunjukkan bahwa yang gelap ini adalah kopi robusta. Ini sambungannya sini. Terus yang putih ini, yang agak cerah ini adalah kopi Arabica. Nah, ini batangnya. Buahnya Arabica, daunnya Arabica. Terus yang hitam ini ya berarti. Nah, ini. Nah, ini adalah kopi robusta seperti ini sahabatku. Nah, ini sekaligus menjawab keraguan daripada teman-teman semuanya bahwasanya bagaimana hasil daripada kopi sambung. Yang atas Arabica, yang bawah robusta itu seperti apa. Kebanyakan dari sahabat-sahabat kopi bandar itu masih agak ragu-ragu ya. Bagaimana nanti hasilnya, terus bagaimana nanti setelah panen tahun kedua ini nanti produktivitasnya seperti apa. Tetapi kalau melihat seperti ini ya sahabatku, jadi yang B1 hasilnya seperti ini. Lah ini yang menuju B2 ini sudah muncul tunas lagi. Ini nanti juga ruas-ruasnya akan menghasilkan bunga dan berbuah. Dan ini juga untuk ruas-ruasnya ini kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini di B2-nya kita menghasilkan 8 ruas. Lah, kita tinggal hitung saja rantingnya ini berapa jumlah rantingnya ini nanti. Nah, kita akan kalikan ini, hasilnya seperti itu. Kalau untuk tahun pertama itu saya mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menghasilkan 8 ruas sahabat. Oke. Terus biasanya nanti untuk kopi Arabica ini di setiap bekas dompolannya ini nanti akan muncul ranting seperti ini sahabat. Jadi nanti akan muncul ranting-ranting baru dan akan muncul calon buah-buah yang baru dan uang-uang yang baru seperti itu sahabat. Nah, seperti ini adalah trik dari channel Kopi Bandar memanfaatkan lahan yang ada di MDPL rendah untuk bisa menikmati kopi Arabica ala channel Kopi Bandar tentunya. Oke. Lah, nanti ikuti terus channel ini sahabat untuk melihat perkembangannya, bagaimana ini nanti fase masaknya, apakah masih bisa berbuah seperti ini ataukah buahnya ini nanti berwarna kuning atau merah atau bahkan nanti rontok, tidak jadi biji kopi yang baik. Lah, nanti ikuti terus channel ini sahabat. Nah, ini juga masih tahapnya eksperimen, tapi eksperimen ini saya bisa mengatakan bahwasanya ini berhasil. Nah, kita tunggu saja nanti apakah buahnya ini bisa menjadi merah. Setelah merah dipanen apakah diolah itu tidak ada masalah dan cita rasanya seperti apa. Nanti kita sharing-sharing saja ya sahabatku. Makanya terus ikuti channel ini, jangan sampai ketinggalan untuk informasi-informasi kaitannya dengan tanaman kopi di MDPL rendah seperti ini sahabatku. Nah, buahnya mantap kan? Oke sahabat, sedikit sharing ilmu, sharing pengalaman. Saya tidak menggurui, cuma
berbagi pengalaman yang pernah saya lakukan. Semoga channel ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-temanku semuanya yang pada saat ini baru mendalami ataupun bertani kopi. Semoga bisa menjadi motivasi bagi sahabat-sahabatku semuanya untuk tetap berkarya, untuk tetap meningkatkan produktivitas pertanian terutama di bidang perkopian supaya kopi Nusantara itu kembali jaya. Oke sahabatku, salam dari petani gunung, salam dari channel Kopi Bandar, dan terus dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih, matur nuwun.